Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 analisis wacana akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Octavia Landa, Lailatul Kamala, Redi Mardial, serta Abi Guciano. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Redi Mardialis. Kepada Redi, dipersilakan. A. Konsep pemarkah kepaduan wacana. Pertama, kohesi. Kohesi dan koherensi merupakan dua unsur terpenting dari sebuah wacana. Kompetensi kewacanaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan menginterpretasi maupun mengungkapkan seperangkat tuturan lisan atau tulisan secara kohesif dan koheren. Kohesi merupakan salah satu unsur pembangun wacana yang menjadikan sebuah wacana menjadi padu dan jelas secara gramatikal. Konsep suatu ikatan dalam kebahasaan merupakan unsur pembangunan yang membentuk sebuah wacana, sehingga menjadi kesatuan rangkaian kalimat yang bermakna. Menurut Krida Laksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh berupa novel, buku, seri ensiklopedia, kata, kalimat, paragraf yang membawa amanat yang lengkap. Pemahaman wacana yang menekankan unsur keterkaitan kalimat-kalimat, di samping hubungan proposisi sebagai landasan berpijak, mengisyaratkan bahwa konfigurasi makna yang menjelaskan isi komunikasi pembicaraan sangat berperan dalam informasi yang ada pada wacana. Baiklah, selanjutnya saya Lailatul Kamala dengan NIM 19017104 akan membacakan materi selanjutnya, yakni jenis pemarkah kepaduan wacana. Menurut Tarigan, wacana diklarifikasikan menurut media, berdasarkan pengungkapannya, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan penempatannya. Sedangkan menurut Mulyana membagi wacana berdasarkan beberapa segi, yaitu yang pertama bentuk, media, jumlah penutur, dan sifat. Dengan demikian, wacana dapat diklarifikasi berdasarkan media penyampaiannya, sifat atau jenis pemakaiannya, bentuk, cara, dan tujuan pemaparannya. Yang pertama, berdasarkan media penyampaiannya, wacana dapat dibagi menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis. Sedangkan wacana lisan, wacana yang disampaikan secara lisan. Lalu selanjutnya yang kedua, berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, wacana dapat dibagi menjadi dua, yaitu wacana monolog dan dialog. Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi. Sedangkan wacana dialog yaitu jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Wacana dapat diklarifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu wacana prosa, puisi, dan drama. Pada wacana prosa, wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa, sedangkan puisi, wacana yang disampaikan dalam bentuk, dan wacana drama yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis atau wacana lisan. Lalu selanjutnya berdasarkan cara dan penulisan, cara dan tujuan pemaparannya. Wacana diklarifikasikan menjadi 5 macam, yaitu wacana narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan deskripsi. Wacana narasi disebut juga wacana penuturan, yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu. Sedangkan pada wacana eksposisi, yaitu wacana yang isinya menjelaskan sesuatu, misalnya menerangkan arti sesuatu, menerangkan apa yang telah terjadi, yang telah diucapkan atau yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya wacana argumentasi, yaitu wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasan tersebut. Selanjutnya wacana persuasi, yaitu wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat.
serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat pada pembaca agar melakukan nasihat tersebut. Lalu yang terakhir, wacana deskripsi, yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau memberikan sesuatu menurut apa adanya. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang contoh wacana. Kita sering sekali melihat slogan-slogan tentang kebersihan di berbagai tempat. Contohnya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman, bersih itu sehat, dan lain-lain. Tulisan-tulisan tersebut benar adanya bahwa kebersihan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Dengan kebersihan, tentunya kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar kuman dan virus sumber penyakit berasal dari tempat yang kotor. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan, dimulai dari kebersihan diri kita sendiri hingga kebersihan lingkungan sekitar kita. Menjaga kebersihan diri bisa dimulai dari memotong kuku secara rutin, karena kuku adalah tempat yang paling kotor di antara seluruh bagian tubuh kita. Di sanalah hidup berbagai macam penyakit. Selain memotong kuku, mandi 2 kali sehari juga cukup untuk membuat tubuh kita tetap sehat. Setelah kebersihan tubuh terjamin, jangan lupa untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Ada pepatah yang mengatakan, kualitas manusia tergantung dengan kebersihan lingkungannya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan berarti menjaga kualitas hidup. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membersihkan selokan, membersihkan sampah, dan masih banyak lagi. Apabila lingkungan bersih, maka kita manusia yang tinggal di dalamnya akan merasa aman dan nyaman, serta jauh dari penyakit yang mengintai. Oleh karena itu, dengan terjaganya kebersihan, baik kebersihan diri dan lingkungan kita, maka tiada penyakit yang mendekat, sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat dan berkualitas. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.